Jadi mindset dan apa namanya pandangan saya ke Pak Anies saat itu ya jelas saya merasa kurang suka dengan beliau dan bahkan kelihatannya kayaknya nggak suka banget gitu. Jadi waktu pas memenuhi tugas itu tuh terpaksa? Pertama bisa dibilang terpaksa. Jadi awal pertama kali saya ditugaskan saya nggak mau, meskipun saat itu saya belum tahu namanya siapa. Lalu masuk usulan ada nama beliau, makin nggak mau saya makin nggak mau, dan waktu itu saya akhirnya memilih untuk kalau boleh saya memilih untuk mendampingi Pak Sandi di lapangan, ketimbang Pak Anies. Oke. Gitu. Tapi dari partai punya pertimbangan lain, saya tetap ditugaskan di Pak Anies. Kalau nggak salah saya sempat 3 kali nolak. Nah setelah 3 kali itu saya disampaikan bahwa kurang lebih begini, coba dulu, jalankan dulu. Memang saya bilang banyak anak muda di Gerindra, banyak anak muda dan Gerindra punya tidar. Di tidar itu isinya anak muda semua, banyak yang punya pengalaman, banyak yang punya experience bagus. Kenapa harus saya? Bisa diberikan ke yang lain pilihannya gitu. Tapi mereka mungkin punya pertimbangan lain, pimpinan punya pertimbangan lain. Yang punya pengalaman memang banyak, tapi yang sering turun kurang lebih sedikit. Dan salah satunya kamu, tolong bantu gitu. Kalau memang nggak suka dengan tokohnya, nggak masalah. Coba dulu 1-2 bulan. Kita nggak paksa kamu untuk suka sama tokohnya gitu. Kita tugasin kamu untuk tugas yang sudah jelas tugasnya, untuk mendampingi. Terus saya minta waktu 3 hari, ya sudah akhirnya saya ambil pilihan itu, saya terima, saya jalankan. Sebulan pertama itu tim saya yang saya suruh dekat sama Pak Anies, yang saya suruh mendekat gitu, saya suruh benar-benar sapa Pak Anies itu tim saya, bukan saya selalu dari jauh. Jadi Mas Gian malah cenderung menghindar ya? Menghindar. Cenderung menghindar untuk berinteraksi dengan Pak Anies. Yang penting saat itu saya sudah jalankan tugas saya, terus mengkoordinasikan semuanya dengan baik gitu. Sisanya ya sudah, itu urusan anak buah saya bukan anak buah ya, maksudnya tim saya gitu. Tim saya yang saya suruh untuk benar-benar melekat dengan beliau. Wah, ini menarik sekali loh Mas. Menariknya adalah Mas Gian ini berarti kan awalnya untuk ketika ditugaskan untuk ke Pak Anies kan berarti kan penuh dengan keterpaksaan. Iya betul. Sampai di titik minta tim yang lain untuk melekat. Betul. Berarti kan itu kan saking nggak sukanya, saking betul. kontranya ya, saking nggak sukanya. Iya, betul. Nah, terus apa kabar kok bisa detik ini malah mencloknya ke Pak Anies gitu Mas? Boleh diceritain nggak Mas, titik baliknya apa Mas? Titik baliknya pertama dulu pepatah pernah bilang jangan benci-benci banget sama orang, gitu. Nanti ketulah. Nah, itu saya alamin. Iya, saya alamin. Karena gini. Saat itu saya berseberangan dengan beliau 2014 dan saya menilai sendiri beberapa statement-statementnya. Nah, yang kedua, buat saya pengalaman saya dari 2008 ya kurang lebih sampai 2016 saat itu, orang yang punya retorika bagus, yang punya gestur baik dan relatif cenderung santun gitu, udah pasti bentukannya cuma hanya cover aja gitu, pencitraan aja gitu, kamuflase. Kesehariannya nggak mungkin seperti itu yang saat itu jadi pandangan saya. Nah, setelah masuk 1 bulan saya bertugas, lalu ada satu momen itu di mana pertama kalinya saya hadir di kediaman beliau pagi-pagi. Itu menjemput sebelum kita berangkat giat gitu, berkegiatan kampanye. Nah, saat itu beliau sedang sarapan. Saat beliau sedang sarapan dan saya lihat wah ini waktu sudah mulai mepet gitu, sehingga mau nggak mau harus saya jemput gitu beliau dan ingatkan gitu. Karena saat itu tim saya sudah terlanjur saya pecah ke beberapa titik, sehingga hanya ada saya waktu itu dan 1 orang lagi. Saya memutuskan menginisiatifkan untuk ke dalam. Saat mau memanggil beliau sedang berinteraksi dengan mohon maaf ya, pembantu rumah tangganya gitu, yang membantu asisten rumah tangga. Nah, di situ saya benar-benar berubah 180 derajat karena saya perhatikan di sekitar tidak ada orang, lalu juga tidak ada kamera.
tidak ada siapapun saat itu, tapi pola komunikasi, gestur komunikasi yang dibangun sama beliau dengan asisten rumah tangganya itu sama persis dengan gestur dan komunikasi yang dia bangun selama berkomunikasi dengan publik, dengan media, dengan siapapun gitu. Jadi di situ yang saya lihat, ini jangan-jangan saya yang salah nih. Makin penasaran gitu melihat beliau ternyata memang benar seperti ini pola komunikasinya, memang seperti ini karakternya gitu, pribadinya. Nah dari situ akhirnya saya berusaha lebih dalam lagi menggali siapa sih sebenarnya Anies Baswedan ini, mulai dari kesehariannya. Karena buat saya nggak pernah menilai public figure itu atau tokoh-tokoh di politik itu dari mereka sehebat apapun menjalankan program atau menjalankan jabatannya gitu. Justru malah yang saya nilai adalah keseharian dan pola sederhananya itu. Dari hal sederhana itu akan terlihat kan karakteristik seseorang. Nah dari situ yang saya lihat hari-hari saya ikutin. Ya akhirnya itu 180 derajat berubah menjadi tertarik dengan beliau dan sampai saat ini. Jadi sekarang jadi jatuh cinta beneran ya Mas ya? Jatuh cinta sebagai orang tua, jatuh cinta sebagai macam-macam beliau respect. Itu ya respect. Dan satu hal yang benar-benar tidak bisa tergantikan adalah saat saya pamit di selesai tugas saya waktu kampanye. Jadi Gerindra itu menugaskan saya sampai batas akhir kampanye. Setelah putaran kedua dinyatakan menang, lalu saya pamit ke beliau. Saya ingat banget itu saya pamit di pendopo. Pendoponya beliau di joglonya. Terus saya bilang, Pak, saya mohon maaf atas nama tim, atas segala kekurangan, dan kami mengucapkan selamat atas kemenangannya, semoga amanah, semoga semua yang diperjuangkan benar-benar bisa terimplementasikan dengan baik. Gitu. Nah, hari ini tugas terakhir saya dan tim, saya mohon pamit, mudah-mudahan perjuangan ini akan terus mempertemukan kita. Saya bilang, saya nggak dikasih izin beliau. Oke, ditahan. Nggak bisa. Pokoknya Gian pulang hanya untuk istirahat. Besok pagi-pagi sekali kembali lagi ke sini. Saya tidak terima pamit untuk tidak bertemu, tapi saya terima pamit untuk istirahat. Beliau bilang itu. Nah, saya sampaikan ke beliau, saya diatur aturan Mbak yang menugaskan saya, sehingga saya harus mengkonfirmasi dulu dan mengurus. No worries, semuanya akan, kalau perlu saya akan bantu untuk komunikasikan dengan partai. Dan itu semakin menunjukkan kapasitas beliau yang memang benar-benar menjaga punya integritas, kepercayaan dengan sekitarnya gitu loh, yang benar-benar membimbing, yang benar-benar tidak pernah meninggalkan siapapun. Nah itu terasa. Tanpa beliau harus tunjukkan, itu terasa. Jadi Mas, waktu Bapak menahan untuk nggak lepas, maksudnya nggak lepas dari timnya Bapak, itu berarti dari keinginannya Bapak atau emang Mas Gian pengen sebenarnya ada keinginan untuk stay with him? Kalau boleh jujur, iya. Karena kurang lebih 1 tahun kampanye itu banyak suka dan dukanya ya. Jadi saya juga nggak ngerti, tidak bisa dijelaskan juga dengan kalau ditanya, Vina tanya Mas Gian tentang Pak Anies, apa yang benar-benar membuat Mas Gian jadi stay gitu. Saya juga kalau mau dicari alasan mungkin ada 1000 alasan gitu. Gitu ya Mas, nggak bisa menjelaskan juga nggak bisa menjelaskan juga karena mungkin yang bisa saya deskripsikan gini, dari awalnya saya benci beliau, dari awalnya saya tidak suka dengan beliau, sampai akhirnya saya bisa membaca gestur matanya. Ketika beliau membutuhkan apa gitu tanpa harus berucap, dari jauh saya hanya melihat matanya, saya tahu yang dibutuhkan beliau itu. Dan itu belum pernah terjadi seumur hidup saya, mulai dari 2008 sampai sekarang saya terjun di politik, bertemu dengan banyak tokoh. Berarti udah engage, saking udah engage-nya ya Mas?